Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rohmat di Lihat Rumah Bandung. Di kesempatan kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan sekaligus ngeliat-ngeliat rumah. Ya, lihat rumah lah di salah satu perumahan yang berada di daerah Cikutra, Kota Bandung. Tepatnya itu di klaster Bandung Hijau. Dia berada di Jalan Bojongkoneng. Nah, untuk orang Bandung sendiri ataupun ya orang Bandung lah, pasti udah tahu lah untuk daerah Cikutra sendiri seperti apa. Lokasinya itu terbilang cukup strategis. Dia dekat dengan pusat pendidikan. Dia baik Widya Tama, terus yang ternamanya itu kayak ITB, Unpad, dan masih banyak lagi lah, Unikom. Untuk pusat pendidikan SMP, SD, SMA-nya juga cukup lumayan banyak. Nah, selain pusat pendidikan yang banyak, lokasi ini sendiri juga strategis karena dekat juga pusat-pusat perbelanjaan seperti Borma Cikutra, terus toko-toko yang jelas banyak, Indomaret, Alfamart. Udahlah, pasti daerah Cikutra kalian juga udah tahu lokasi-lokasi untuk perbelanjaannya juga cukup banyak. Nggak cuma itu juga, sarana ibadahnya sendiri di sini juga. Kalau untuk ke masjid ya, untuk masjid sendiri dia cukup dekat juga. Kalian tinggal ke jalan raya, tinggal ke bawah nyari masjid-masjid, dia ada di pinggir jalan. Nah, lanjut aja kita nge-review rumah yang ada di perumahan ini, klaster Bandung Hijau. Untuk unitnya sendiri seperti yang ada di belakang saya ini unitnya itu tipe 2 lantai dengan luas tanah di 80. Jadi kalau per lantainya itu kurang lebih di 40, di 40 per satu lantainya. Sebelum langsung aja deh kita lihat fasadnya sendiri. Kalau dari depannya itu kalian akan disajikan dengan adanya beberapa taman dan carport. Untuk tamannya sendiri, karena kebetulan rumah ini berada di samping, jadi dia tuh sebenarnya ada kelebihan tanah di samping sini nih. Jadi kelebihan tanahnya ini sama developernya dijadikan taman yang cukup lumayan, dibilang gede nggak gede banget, bilang kecil juga nggak kecil banget. Dia di kurang lebih di 1 meteran ada. Terus di sebelah taman yang kelebihan itu di sini itu ada carport. Carportnya di sini cukup gede, luas juga. Dia di 4 itu untuk lebarnya ya. Terus panjangnya sendiri dia di 5 meter. Terus untuk bahan carportnya sendiri ini menggunakan batu alam dengan hiasan. Dengan di pinggir-pinggirnya ini dikasih acian kasar yang dikasih kerikil-kerikil. Jadi untuk ke ban atau ke biar nggak slip seperti itu kayaknya. Terus kalau kita lihat ke sebelah sini, ini ada taman lagi. Jadi kalau tadi taman karena kelebihan tanahnya, nah ini taman emang bawaan dari rumah ini sendiri. Ini cukup gede juga, dia di 2 meter kali 2 meter kali 4 sekian. Jadi kalau untuk normalnya sendiri bangunannya ini carport 4 meter tambah taman 2 meter, mukanya itu di 6 meter. Yep, apalagi ya? Ini. Jadi kalau untuk di sini, rumah di sini itu penyimpanan airnya dia nggak ada di atas ya. Jadi dia itu penyimpanan airnya ada di bawah. Dia tepat di taman. Jadi di taman ini ada istilahnya apa, Mang? Toren air lah istilahnya, saya juga kurang tahu atau kurang paham. Jadi intinya airnya dia di bawah, disimpan di bawah, nanti baru disalurkan ke rumah-rumahnya. Terus di bagian mukanya itu, sebelum lanjut ke muka, nih di bagian sininya itu ada keran air. Nah, keran air, dan untuk airnya sendiri, kalau ya orang-orang Bandung juga udah tahu lah daerah Cikutra karena dia berada di daerah pegunungan, airnya itu terbilang sangat bersih. Bahkan di beberapa lokasi itu layak minum. Tapi kalau untuk di sini saya kurang tahu ya, karena developernya juga belum pernah uji lab seperti itu. Jadi ada keran air. Oh ya, untuk airnya sendiri dia menggunakan air submersible dengan kedalaman kurang lebih di 40 meter sekian kalau nggak salah. Nah, terus lanjut lagi, kalau kita lihat di bagian wajahnya ini ada hiasan-hiasan granit dengan motif apa saya kurang tahu.
Ya pokoknya kayak gini. Terus di sebelah granitnya ini ada kelihatan jendela yang cukup gede untuk penerangan ke dalam rumahnya. Penerangan, ya penerangan, pencahayaan, serta kalau jendelanya dibuka jadi untuk ventilasi udara juga. Nah, untuk jendelanya sendiri ini kusennya itu menggunakan aluminium, dan apa ini? Jendela pinggirnya ini, pinggir-pinggirnya dia jendela hidup dan tengahnya itu jendela mati. Lanjut langsung ke mana? Ke sini. Nah, untuk ke rumahnya sendiri ini pintunya itu berada di samping ya, di samping tepat di teras. Untuk terasnya sendiri ini dia menggunakan lantai keramik dengan motif kotak-kotak. Terus ukurannya sendiri kurang lebih sejajar dengan taman, dia hampir di 2 meter sekian. Jadi cukup gede. Terus atapnya sendiri nih, di atasnya itu, di atas apa? Terasnya itu, teras ya masuknya ini. Di atas teras itu terdapat lampu serta dak-dakan dari bangunan atas. Jadi kalau kalian naruh kursi, naruh sepatu ataupun sendal-sendal yang kayak saya pakai nggak akan kebasahan gitu. Terus untuk ketinggiannya sendiri ini kurang lebih di 3,5 meter ya Mang ya, 3,5 meter. Terus untuk listriknya di sini dia bukan menggunakan listrik apa namanya, yang tagihan langsung gitu loh. Jadi di sini udah menggunakan teknologi termutakhir. Nyawanya dia menggunakan apa sih, token. Nah, dia menggunakan token dengan tegangan listrik di 2200. Nah, kalau pintunya sendiri dia tuh kayak gini, dia dari samping. Jadi pas kalian masuk, kalian harus ke samping dulu ke teras, baru di sebelah sampingnya itu terdapat pintu yang terbuat dari panel, dari panel ya kayak kayu ya, kayu-kayu olahan gitu. Terus dia kusennya menggunakan kusen aluminium, dan pegangannya ini dia kayak aluminium juga sih, besi-besi gitu. Oke, langsung lanjut aja kita ke dalam. Nah, pas kalian masuk ke dalam itu ada satu ruangan kosong, dan ini cukup luas banget. Dia kurang lebih bukan kurang lebih, ntar dulu aneh lihat aja dulu ya. Dia di 6 meter kali carport tadi 6 ke 4. Jadi dia cukup gede. Jadi kalian di sini bisa menjadikan 2 space. Jadi ruang serbaguna ini bisa kalian kasih pemisah. Sebagian depan itu kalian bisa jadikan ruang tamu, terus sebelah sininya kalian bisa jadikan ruang keluarga atau ruang nonton. Nah, di belakang saya itu ada taman, tapi sebelum kita lanjut ke taman, saya kasih lihat dulu di sebelah sini, di di lantai utama itu jadi ruangan kosong, sama ada satu kamar mandi dan ya satu kamar mandi. Dia luasnya sendiri kalau yang ini itu di 1,6 ke 2 meter. Jadi cukup luas ya, dengan kloset duduk dan apa itu namanya? Shower, cowok. Karena mohon maaf karena saya tidak menggunakan shower, jadi mau nyebutinnya juga sedikit susah. Terus nih. Jadi tadi dia di ruang kosong, terus kamar mandi. Nah, di belakangnya itu, di bagian sininya itu terdapat beberapa jendela. Dua jendela lah. Kanan kirinya itu ada jendela, dan tengah-tengahnya itu ada pintu. Untuk jendelanya sendiri dia jendela hidup dengan sistem buka tutupnya itu kayak gini nih. Jadi buka tutupnya kayak gini. Bukan ya didorong lah, jadi bukan geser. Kayak gini, terus bahannya aluminium. Terus untuk pintunya menuju akses belakang ini menggunakan pintu geser. Nah, pintu geser kayak gini. Jadi bukan pintu buka tutup, jadi nggak begitu makan space ya. Langsung aja, untuk bahannya masih aluminium. Lanjut aja lah, kita langsung ke bagian belakang. Nah, di lantai bawah ini, lantai bawah ini itu terdapat di bagian belakang itu terdapat taman. Selain taman, dia terdapat dapur
Ini dapur kotor. Jadi dapurnya ini dia berada di apa ya? Outdoor. Jadi di luar pintu ruangan. Jadi kalau kalian masak-masak di sini kayak masak pete, jengkol, nggak perlu takut untuk bau ke dalam rumah karena dia outdoor ya. Tapi sebenarnya outdoor itu minusnya rata-rata kayak gini. Dia itu apa namanya? Atasnya itu nggak ada apa? Ya nggak ada kanopinya. Nah itu dia nggak ada kanopinya. Jadi kalau hujan gede minusnya itu langsung ke sini. Jadi lebih bagus, lebih baik kalau kalian langsung kasih kanopi. Nah untuk apa ini tamannya sendiri ini cukup gede. Dia luasnya itu taman di 2,5 meter kali 5 meter. 5 meter. 6, sorry. Salah lihat. Dia di 2,5 ke 6 meter. Cuma karena kebetulan ini dia posisinya itu apa namanya di ujung, jadi dia panjangnya, lebarnya lebih gedenya emangnya. Nah, jadi kalau kalian ini di sini tuh masih bisa kalian apa namanya bisa kalian rubah-rubah sesuai keinginan kalian. Bisa kalian bikin satu kamar lagi mungkin bisa. Ya intinya masih bisa untuk berkreasi lagi. Kalian ingin membuat apa namanya ruangan-ruangan lagi. Jadi seperti yang tadi saya bilang di bawah ini itu ada satu ruangan kosong, dapur, kamar mandi dan taman belakang. Kita lanjut aja langsung ke atas. Tapi sebelum ke atas kita lihat dulu. Oh, aneh lupa tadi. Lantai udah aneh sebutin belum sih? Oh, belum. Dia lantainya itu dia menggunakan lantai granit 60 kali 60 dengan motif apa ini? Aneh nggak tahu. Ya pokoknya motif-motif gini lah yang seperti kalian lihat. Terus yang ketinggiannya tadi ya, dia di ketinggian ke atasnya yang tadi saya bilang kayak di depan tadi dia di 3,5 meteran. Terus lampunya menggunakan menggunakan lampu ya lampu gitulah nih kayak kalian lihat aja deh. Nah ini lampunya kayak gini. Nah untuk di lantai bawah ini di ruangan tengah ini dia ada 3 lampu. Sebelum itu lanjut kita ke tangganya. Nah di tangganya ini dia terbuat dari pegangannya ini yang atasnya ini kayu. Terus kayak teralis-teralisnya nih apa namanya penghalangnya lah. Penghalang tangga. Jadi kalau anak kecil naik di tangga biar nggak jatuh jadi kan pasti dikasih penghalang. Nah penghalangnya ini dari besi yang dicat warna putih. Terus untuk lantainya dia masih menggunakan granit yang dipotong-potong gitu. Yuk, langsung lanjut aja kita ke lantai keduanya. Nah, pas kalau kalian lantai keduanya, di sini itu ada satu jendela, stop dulu Mal. Sorry, ini ada satu jendela yang cukup gede. Jadi dia kegunaannya itu untuk pencahayaan ketika siang hari ke tangga, jadi nggak perlu nyalain lampu terusan karena udah ada pencahayaan dari luar. Yup, udah langsung. Nah, tidih itu merenya bang. Nah, ini dia di lantai 2-nya. Kalau di lantai 2-nya sebenarnya space-nya itu hanya kamar aja sama kamar mandi. Jadi space kosongnya ya itu dia cuma apa namanya? Kalau saya sendiri sih sebenarnya kurang suka ya karena kayak gini. Jadi itu space kosong atau ruang keluarganya nggak ada. Dia lantai 2 itu dikhususkan untuk kamar tidur dan kamar mandi. Untuk kamar tidurnya sendiri dia di sini itu ada 3, 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Kita langsung aja lihat kamar pertama itu kita lihat kamar tidur anaknya. Nah. Untuk kamar tidur anaknya sendiri ini luasnya di 3 kali 3. Jadi cukup gede juga buat anak kalian. Yang ini terus di sini juga terdapat satu jendela hidup yang buka tutupnya kayak gini. Terus langsung ke view ke arah kota Bandung. Terus bagusnya di sini sih ini apa namanya? Ada lubang di bagian atasnya. Jadi meskipun jendela nanti ini ditutup, jadi udara tetap bisa masuk. Cuma sebenarnya minusnya nyamuk-nyamuk, kalau ada nyamuk sih, nyamuk-nyamuk dia bisa masuk. Jadi harus kalian kasih apa namanya itu?
kayak jaring-jaring gitulah. Yuk, kita lanjut aja langsung ke kamar keduanya. Kamar kedua masih kamar anak. Dia pintunya masih kayak tadi ya, di bawah gitu. Oh, ini sih kalau di sini itu ruang sama banget ya, Mang. Nah, dia sama banget, dia di 3x3 dan jendelanya sama banget, cuma beda posisi doang. Terus masih tadi atasnya ada ventilasi udaranya dan jendela hidup yang bisa dibuka tutup dengan view langsung ke kota Bandung. Pokoknya bagus banget lah. Terus colokannya ada dua, udahlah paling itu aja ya. Lampu backlight, lampu masih sama kayak tadi. Terus di sebelah sini itu ada kamar mandi. Jadi dua pintu. Terus di sebelah sini nih itu dia ada kamar mandi dengan pintu. Kalau pintu kamar mandinya ini beda ya. Kalau tadi tuh kayak apa sih namanya? Panel kayu olahan gitulah. Kalau ini jatuhnya kayak triplek gitu. Triplek tapi modelnya bagus sih. Nggak begitu ini juga. Nggak begitu jelek, bagus malah. Terus di kamar mandinya sendiri di sini itu menggunakan kloset duduk. Terus di sini ada ini nih, apa namanya? Ya, buat cuci tangan gitu. Terus dia menggunakan shower serta ada satu pencahayaan di bagian atas dan ada lubang tuh di atas, cuma kalian nggak mungkin bisa lihat ya. Jadi ada lubangnya biasa untuk akses, biasanya ngebenerin genteng ke atas. Oh iya, untuk gentengnya sendiri di sini menggunakan genteng beton. Dia dengan motif atapnya itu tadi itu kalau nggak salah modelnya, kalau yang saya lihat itu kayak model perisai. Nah, yuk lanjut ke sini nih. Dia kamar utama, pintunya masih sama. Dia menggunakan panel kayak kayu-kayu olahan gitu. Jadi bagus lah. Terus pegangannya kayak gini. Nah, untuk ruangan kamar utama ini sendiri, kenapa disebut kamar utama? Ya jelas, dia mempunyai luas yang sedikit beda dan menggunakan kamar mandi, apa namanya? Kamar mandi terpisah sendiri. Jadi kamar mandinya ada di dalam. Yuk, nah gini deh. Kamar mandinya dia juga cukup gede. Dia kurang lebih di 1,5 lebih kali 2 sekian. Terus dia masih menggunakan kloset duduk dan shower juga. Untuk lampunya masih sama, atapnya juga ketinggiannya juga ini sama kayak tadi. Sama nggak ya? Sama lah, kurang lebih sama. Di 3 meteran dia ada cukup tinggi. Terus di kamar utama ini kelebihan lainnya adalah ada satu akses pintu ke depan. Ini untuk menuju ke balkon. Balkon ya? Nah, menuju ke balkon. Balkon ini langsung melihat pemandangan kota Bandung. Cuma sebelah sana tuh kota Bandungnya. Cuma kebetulan karena ini kota Bandung itu lagi polusi gede-gedenya, jadi dia ketutup dengan asap-asap polusi yang kalian ciptakan dari kendaraan kalian. Kendaraan saya juga sih. Terus nih, apa sih namanya? Ya, pembatas lah, penghalangnya, pembatasnya ini menggunakan besi aluminium. Terus yang di bawahnya itu dicat kayak kecoklat-coklatan gitu. Nah, di balkon sini juga sebenarnya ada satu space lagi sebenarnya. Ini space-nya sebenarnya mubazir sih kata saya. Kenapa nggak langsung digabungkan ke kamar? Jadi kamarnya liwat gede. Oh, enggak. Jadi tujuannya space ini itu untuk tadi yang dari tangga itu ada jendela. Jadi untuk pencahayaan ke dalam. Jadi sepertinya dibikin ini ya itu untuk pencahayaan ke dalam. Yup, paling kayak gitu aja unit yang ada di klaster Bandung Hijau ini. Untuk harganya sendiri belum saya sebutkan ya tadi ya. Emang belum aneh sebutin. Dia harga di 1,7 M sampai 1,8,5 M juga. Nah, untuk luas tanahnya sendiri dia variatif ya. Dia ada di 90 sampai 100 berapa Mang tadi Mang? 134. Cuma karena kebetulan yang 134 udah sold, jadi sisa paling tinggi itu di 115 untuk sekarang. Nah, untuk harganya sendiri dia itu belum termasuk pajak-pajak dan yang lainnya.
Tapi untuk unitnya udah ready stock. Jadi kalian kalau cocok di sini langsung tinggal pembayaran dan langsung pindahan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Yep, paling apa lagi? Udah ya, gitu aja ya. Oh ya, sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya di sini kalian bisa cash keras ataupun KPR. KPR sendiri karena unitnya ready stock, kalian bisa mengajukan ke bank manapun yang kalian inginkan. Ya, yang kalian inginkan. Tapi untuk yang belum bekerja sama, biasanya itu DP-nya harus 20% ya. Dengan biaya KPR ditanggung oleh pembeli. Yep, paling cukup sekian. Terima kasih udah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan apa? Ya, salah kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Oh, jangan lupa subscribe, like, dan kalau nggak keberatan tolong di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.